Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan warga Jimbaran mendatangi Polsek Kuta Selatan untuk memberikan dukungan moral kepada 2 warganya yang menjadi korban penganiayaan di Puri Gading, Jimbaran, Badung. Polisi menangkap 2 pengedar sabu-sabu di rumah kos Jalan Gunung Salak, Denpasar. Warga Gianyar meraih untung dari kerajinan kap lampu kayu. Salah satu sumber kemacetan di kawasan wisata Ubud Gianyar adalah keberadaan parkir liar. Seperti di sepanjang Jalan Hanoman, Jalan Dewi Sita, dan Monkey Forest. Polsek Ubud, Dinas Perhubungan dan anggota Pecalang belum lama ini menertibkan parkir liar. Petugas gabungan mendapati puluhan motor dan mobil yang seenaknya parkir di lahan yang bukan peruntukan parkir. Namun petugas bersikap humanis dengan memberikan teguran lisan kepada pemilik kendaraan, serta memasang stiker yang berisi petunjuk agar memarkir kendaraan pada tempat yang telah disediakan. Di Ubud sebenarnya tersedia banyak tempat parkir memadai. Salah satunya lapangan Astina Ubud, sentral parkir Jalan Batu Karu, Monkey Forest, Jabapura Dalam Puri, serta lokasi lainnya. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat yang berkunjung ke wilayah Ubud nantinya, kita akan sediakan lokasi parkir. Kalau mobil itu kita sediakan di lapangan Ubud, kemudian juga ada tempat lokasi di Monkey Forest, kemudian di area parkir Bebek Benil, termasuk juga di Batu Karu, ya, sehingga bisa mencairkan daripada pusat-pusat kemacetan yang ada di wilayah Ubud. Penertiban parkir liar ini juga untuk mengantisipasi musim libur Natal dan Tahun Baru, di mana Ubud akan menjadi salah satu destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Memasuki musim hujan, Basarnas Bali menaruh perhatian terhadap potensi bencana hidrometeorologi, terutama saat musim libur Tahun Baru. Meskipun tidak menerjunkan personil secara khusus, Basarnas tetap siaga, apalagi saat akhir tahun jumlah wisatawan membludak mengunjungi Bali. Kepala Basarnas Denpasar Inyoman Sidakarya menjelaskan, meski tidak menerjunkan personil secara khusus, namun Basarnas menyiagakan potensi atau kemampuan darat dan laut serta peralatan memadai. Untuk mengantisipasi ya terkait dengan di Natarunya nanti ya bencana tetap kita karena di akhir tahun ya, dengan situasi cuaca meteorologi yang kita hadapi sekarang ini pasti hujan ya, kita mengasih terkait dengan banjir ya, bencana lainnya termasuk juga kesiapsiagaan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada di wilayah Provinsi Bali ini ya, seperti pelabuhan-pelabuhan yang besar ya, mengantisipasi itu seperti di Glimanu, di Padang Bae, di Cilokan Bawang maupun penyeberangan yang ada di Sanur sekarang ini yang ramai dan luar biasa untuk kunjungan ke Pulau Nusa Penida. Kalau untuk wisata bahari ya tetap kita siaga semua personil nanti kesiapsiagaan di masing-masing daerah wisata ya. Dan personil dan alur kita siapkan semua di sana dengan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan di wisata bahari tersebut, dan tapi selalu berkoordinasi dengan stakeholder terkait ya. Kita tidak mau menurunkan secara ekstra, tetapi personil yang kita siapkan sudah berpotensi ya, jadi baik itu di darat maupun di air, tapi terkait dengan peralatan siap untuk siaga dalam hal menghadapi siaga Nataru. Bencana hidrometeorologi merupakan suatu fenomena bencana alam atau proses merusak di atmosfer. Bencana tersebut biasanya muncul saat memasuki musim hujan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Ini pantai kayaknya cocok masukin itinerary ya.
Ini area hidden gems banget sih. Dan banyak Video ini merupakan hasil rekaman seorang konten kreator. Saat itu ia sedang menyusuri hidden gem di Pantai Suluban di Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung. kita coba ke sana. Namun tiba-tiba ia menemukan air limbah berbau menyengat yang mengalir dari tebing. Video ini menjadi viral di media sosial. Pemandangan indah tebing batu dan gua alami berubah menjadi investigasi untuk mengetahui asal-usul air yang diduga limbah. Aliran air dari pipa pembuangan limbah milik salah satu bangunan di atas tebing. Menanggapi viralnya video tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung langsung bergerak cepat ke lokasi. Gila, pantai cantik ini harus ada tempat pembuangan. Kemarin tim kami begitu melihat di medsos langsung pagi-pagi turun ke sana untuk mengecek asal atau sumber dari air tersebut. Nah, dilihat ada kebocoran pipa pembuangan di atas. Nah, setelah dilihat di sana, kemudian ada sumbernya dari salah satu usaha yang ada di Pantai Suluban. Nah, juga kemarin itu si pemilik pipa tersebut, pemilik usaha yang memiliki pipa tersebut sudah kami minta untuk segera pada hari itu juga untuk memperbaiki kebocoran pipa tersebut. Akhirnya terungkap, air berasal dari pipa pembuangan salah satu perusahaan yang bocor. Pemerintah daerah segera meminta pemilik usaha memperbaiki pipa tersebut. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung memastikan beberapa perusahaan di kawasan tersebut memiliki penampungan atau instalasi pengolahan air limbah sederhana. Meski demikian, pemerintah daerah akan mengecek perusahaan lainnya untuk mencegah kebocoran. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Desa Tegalalang di Gianyar sudah lama terkenal karena para perajinnya kreatif membuat karya seni yang bermutu. Tidak heran desa ini mendapat julukan pusat seni kerajinan. Bisa dibilang hampir setiap hari para perajin di sini berinovasi membuat kerajinan dengan kreasi baru. Seperti kap lampu ini. Tidak ada yang menyangka para perajin di sini membuatnya dari limbah kayu kopi. Padahal kayu kopi biasanya hanya sampah atau sekadar kayu bakar yang tidak bernilai. Kap lampu kayu ini menjadi salah satu komoditi kerajinan yang banyak disukai turis asing dari berbagai negara di dunia. Alif, salah satu perajin, mengaku pernah mencoba beragam bahan baku untuk membuat kap lampu, namun kayu kopi ini ternyata memiliki tekstur yang bagus, kuat, dan tahan cuaca. Saya menekuni lagi, saya rubah barangsal jadi bambu. Semua diulat-ulat bambu. Setelah bambu ada yang suruh bikin dari ini kayu kopi. Setelah itu kok kayaknya itu banyak yang minta. Awalnya dulu tamu Amerika. Setelah tamu Amerika itu order 1-2, kami ada cekcok lah. Jadi saya rubahlah apanya yang nggak cocok, ternyata besinya harus begini, harus direndam. Ini nggak bisa kena digores, ini nggak terkelupas besinya, catnya. Ya itulah. Banyaklah proses. Alhamdulillah sampai sekarang inilah. Kenapa kayu kopi? Kayu kopi itu lebih kuat, Pak. Kena panas itu kuat. Asalkan dia kering, dia nggak akan pecah kena sinar matahari. Sudah mentradisi, menjelang akhir tahun banyak turis mencari kap lampu khas desa Tegalalang. Mereka membeli biasanya untuk mempercantik interior rumah saat mereka berkumpul bersama sanak keluarga, menyambut Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar.